Perkembangan ilmu hadis di Indonesia. Pada abad 20, Islam di Indonesia mengalami pembaharuan, yaitu dengan masuknya paham pembaruan pemikiran keislaman. Maka konsekuensinya pada perkembangan hadis pun bisa diduga, yakni selangkah lebih maju dari proses awal yang tradisional itu. Namun demikian, sebagaimana diketahui pula bahwa tidak semua umat Islam Indonesia menerima kemunculan paham pembaruan itu, maka tentu saja berdampak pula terhadap perkembangan hadis itu sendiri. 1. Periode penyebaran hadis di Indonesia pada kurun awal. Penyebaran hadis di Indonesia pada kurun awal, hadis-hadis diduga kuat disebarkan baik melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, seperti ceramah atau pengajian melalui pengutipan langsung dari kitab yang berbahasa Arab. Namun umumnya bukan khusus kitab hadis, melainkan kitab fikih yang bisa dimengerti karena dalam fikih terdapat hadis sebagai sumber fikih itu sendiri. Keagamaan Islam yang berbahasa Indonesia belum semaju seperti sekarang, baik itu buku terjemahan maupun ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Bahkan para santri di pesantren jika belajar terjemahkan dari kiainya langsung, tidak menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan huruf-huruf tersebut, melainkan memakai huruf Arab Melayu. Pada periode kedua, perkembangan ilmu hadis pada kurun akhir. Sebelum merdeka, penyebaran hadis di Indonesia berbentuk kitab-kitab hadis dalam teks bahasa Arab. Kitab-kitab ini umumnya terbitan Kairo, Mesir, dan Beirut, Lebanon, yang banyak dimiliki oleh para ulama Indonesia, namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, penyebaran hadis di kalangan umat Islam Indonesia masih sangat minim. Hal yang menjadi kendala utamanya barangkali terletak pada pemahaman bahasa Arabnya yang sangat minim pula. Sementara penyebaran hadis di Indonesia yang berbentuk terjemahan hanya sebagian kecil saja, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada bentuk penerjemahan sama sekali, dan terbatas untuk hadis-hadis yang berbentuk himpunan. Karena langkanya usaha penerbitan hadis dalam negeri dan menggantungkannya sepenuhnya penerbitan di luar negeri yang telah dijelaskan di muka, bahkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul N, tertangkap bahwa di berbagai pesantren kitab-kitab hadis terbitan luar negeri itu dijadikan bahan pelajaran, di antaranya di surau